semuanya berada dalam keadaan baik. Baiklah anak-anak, berhubung guru kelas 5 pada hari ini tidak hadir, maka Ibu akan mengadakan kelas rangkap yaitu kelas 5 dan kelas 6. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Kelas 5, siapa yang tidak hadir? Baiklah, hadir semua. Kelas 6, siapa yang tidak hadir? Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bernyanyi mulai, bernyanyi selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini kelas 5 silahkan bagi kelompoknya yaitu menjadi 4 kelompok. Nah, ketua kelas tolong bantu Ibu mengkondisikan teman-temannya ya. Berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, Ibu ada bahan ajar. Nah, Ibu akan membagikan bahan ajar ini pada masing-masing kelompok. Nah, silakan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan materi terhadap kelas 6 dulu ya. Kelas 5 harap lihat buku bahan ajarnya baik-baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu anak-anak dapat menjelaskan susunan tata surya. Yang kedua, anak-anak dapat mengenali planet-planet yang berada mengelilingi matahari. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengurutkan nama-nama planet dan juga ciri-cirinya. Nah, anak-anak, siapa yang sering melihat matahari? Ya, ada yang tahu nggak di mana kita tinggal? Iya, benar sekali. Kita tinggal di bumi. Nah, bumi itu adalah salah satu dari anggota tata surya kita. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu tata surya? Nah, jadi maksud dengan tata surya itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya itu ada benda-benda langit. Dan yang menjadi sistem pusat tata surya tersebut adalah matahari. Matahari ini adalah pusat dari tata surya kita. Nah, matahari ini dikelilingi oleh benda-benda langit seperti ada planet-planet ini. Nah, selain planet-planet ini yang mengelilingi matahari, ada juga benda-benda langit lainnya seperti apa? Contohnya ada asteroid, ada komet, ada satelit dan juga ada meteoroid. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai planet ini terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada yang tahu nama-nama planet? Ya, sekarang kita belajar nama-nama planet. Yang pertama, ada namanya Merkurius. Merkurius ini paling dekat dengan matahari. Yang kedua, ada Venus. Dan yang ketiga, ada bumi. Yang keempat, ada Mars. Yang kelima, ada Jupiter. Yang keenam, ada Saturnus. Yang ketujuh, ada Uranus. Dan yang kedelapan, ada Neptunus. Jadi ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Nah, anak-anak, planet ini juga memiliki ciri-ciri. Contohnya, Merkurius ini adalah planet yang paling kecil di sistem tata surya kita. Ya, ada Mars. Mars ini terlihat berwarna merah seperti ini. Untuk anak-anak lebih memahami tentang nama-nama planet ini dan juga ciri-cirinya, Ibu ada nyanyi nih. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Oke, kita ulangi lagi ya, 2 kali lagi. Oke. Jadi semua planet ini bergerak mengelilingi matahari. Nah, kenapa planet-planet ini tidak saling bertabrakan? Karena planet ini bergerak mengelilingi matahari pada lintasannya masing-masing. Nah, ini dia ada lintasannya masing-masing. Dan lintasannya itu berbentuk elips. Nah, lintasan ini disebut dengan
orbitnya. Baiklah anak-anak, siapa yang bisa mengulangi nyanyi tadi? Ya, coba Ani, ulangi lagunya, diiringi sama-sama ya. Oke, bagus sekali Ani. Ada yang lain yang bisa? Iya, bagus sekali Budi. Oke, sekarang coba kita ulangi sama-sama ya. Ini tahu ini planet apa? Ya, benar sekali, Merkurius. Ini planet apa namanya? Ya, Venus. Ini planet apa? Bumi. Selanjutnya ini planet apa? Iya, pintar sekali, Mars. Ini planet apa? Ya, benar sekali, Jupiter. Ya, ini apa namanya? Saturnus. Selanjutnya setelah Saturnus ada apa? Ada Uranus. Setelah Uranus apa lagi planet terluar? Ini disebut dengan Neptunus. Ya, pintar sekali anak-anak. Jadi untuk memperdalam materi kita tentang planet ini dan benda-benda langit lainnya, nah Ibu akan membagikan bahan ajar. Di sini ada materi kita tentang tata surya. Selain itu juga ada gambar planet yang bisa Ananda lihat baik-baik. Nah, tugasnya adalah anak-anak Ibu silahkan duduk berkelompok, yaitu duduk dengan teman sebangkunya aja, berdua-berdua, boleh bekerja sama dengan teman sebangkunya. Nah, diskusikanlah apa ciri-ciri dari masing-masing planet ini. Tulis di bukunya masing-masing. Nah, Ananda boleh menulis ciri-cirinya itu dari gambar yang ada ataupun melihat dari bahan ajar yang Ibu berikan tadi di sana ada. Nah, silakan dibuat baik-baik ya. Tolong kalau ketua kelas kondisikan kelasnya agar tetap diam. Nah, Ibu akan memberi materi ke kelas 5 lagi. Baiklah anak-anak, apakah sudah dibaca-baca buku yang Ibu berikan tadi? Bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bangun datar. Nah, anak-anak, sebelum Ibu terangkan lebih lanjut, jadi Ananda setelah mempelajari ini, anak-anak dapat mengetahui beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu Ananda mampu menggambar bangun datar. Yang kedua, Ananda mampu mengetahui sifat-sifat dari bangun datar. Dan yang ketiga, Ananda dapat mengetahui rumus luas bangun datar. Nah, anak-anak, jadi apa sih yang dimaksud dengan bangun datar ini? Ada yang tahu? Di bangun datar ini adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan juga lebar. Nah, anak-anak, jadi ada beberapa macam jenis bangun datar ini. Hari ini kita akan membahas yang pertama persegi dulu, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, dan yang keempat lingkaran. Nah, jadi empat bangun datar ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, jadi ini adalah bentuk gambar dari persegi. Gambarnya itu petak sama besar. Jadi ciri-ciri dari persegi ini adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Nah, ini disebut dengan sisi dan ini disebut dengan titik sudut. Nah, untuk rumus mencari luasnya yaitu sisi kali sisi. Jadi luasnya adalah sisi ini dikali sisi karena jumlah sisi, karena panjang sisinya itu sama. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, jadi ini adalah gambar bentuk persegi panjang. Yang ketiga ada yang namanya segitiga. Nah, ini adalah gambar-gambar segitiga. Segitiga ini ada 4 macam, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan juga segitiga sembarangan. Nah, segitiga sama sisi ini yaitu ketiga sisinya ini sama panjang. Nah, yang kedua, segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang. Nah, yang ketiga, segitiga
sebagai siku-siku. Ciri-cirinya itu memiliki satu sisi miring. Nah, dan yang ketiga, dari keempat, segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan ini memiliki tiga sisi yang tidak sama panjang. Nah, jadi anak-anak, rumus untuk mencari segitiga ini, mencari luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alas, yang mana alasnya? Nah, ini adalah alasnya dan ini adalah tingginya. Ini tingginya dan ini alasnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi yang keempat ada lingkaran. Nah, anak-anak, ini adalah gambar lingkaran. Anak-anak, lingkaran ini memiliki ciri-ciri jumlah derajatnya yaitu 360 derajat. Nah, rumus dari lingkaran ini yaitu mencari luasnya. Luasnya yaitu V kali R kuadrat. Nah, jadi lingkaran memiliki titik pusat dan ini disebut dengan jari-jarinya. Sama dengan sepeda. Jadi roda sepeda itu ada jari-jarinya kan. Nah, seperti itu lingkaran ini ada jari-jarinya, ini disebut dengan jari-jarinya. Ini titik pusatnya. Itu rumusnya V kali R kuadrat atau V kali R kali R. Nah, anak-anak ada pertanyaan. Karena anak kelas 5 ada pertanyaan. Tidak ada? Paham? Oke, baiklah. Nah, untuk anak-anak kelas 5, untuk menambah pemahaman Ananda silakan kerjakan LKS halaman 10, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke ibu dan boleh bekerja sama kelompok. Oke, baiklah anak-anak kelas 6. Jadi kita sekarang akan membahas hasil dari diskusi Ananda tadi. Oke, untuk ciri-ciri planet yang pertama yaitu Merkurius. Siapa yang berani maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya? Oke, silakan maju ke depan. Ya, Budi. Yang kedua, untuk Venus. Siapa yang berani? Yang ketiga, untuk Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ayo masing-masing maju ke depan, menyebutkan ciri-ciri yang telah Ananda diskusikan tadi. Oke, kira-kira betul nggak jawaban yang dibacakan oleh teman-teman kalian tadi? Iya, semuanya betul. Oke, tepuk tangan kepada kelompok yang sudah berani tampil. Baiklah, anak kelas 5, apakah semuanya sudah selesai? Oke, bagus sekali. Untuk jawaban yang pertama, siapa yang berani tampil ke depan? Oke, baik sekali. Iya, Tuti silakan ke depan. Untuk jawaban yang nomor 2, dari kelompok mana? Oh iya, oke, silakan Anggi ke depan. Untuk jawaban yang ketiga, siapa yang berani? Oke, siapa? Oh iya, baiklah. Ayo coba, Dayu silahkan ke depan. Nah, anak-anak, bagaimana jawaban dari teman-teman kalian tadi? Apakah menurut kalian itu benar? Iya, jawabannya semua itu benar. Oke, tepuk tangan dulu kepada teman-teman kalian yang sudah berani tampil ke depan. Kelas 5, ada pertanyaan tentang pelajaran kita pada hari ini. Pahamkah semuanya? Alhamdulillah. Sekarang ibu tanya ke kelas 6. Kelas 6, paham nggak apa yang sudah kita pelajari hari ini? Alhamdulillah semuanya paham. Ada pertanyaan kelas 6? Nggak ada, oke. Kelas 5 ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk kelas 5, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Iya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah ada persegi panjang, ada segitiga, dan juga lingkaran. Ke kelas 6, jadi kita tinggal di bumi yang termasuk ke dalam sistem tata surya. Yang jadi bumi ini termasuk ke dalam 8 planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pintar sekali anak-anak ibu. Jadi
Untuk PR-nya di rumah, kelas 5 itu kerjakan halaman 15. Untuk kelas 6, kerjakan halaman 20. Jadi jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke ibu ya. Ada pertanyaan? Enggak, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah anak-anak kita telah dapat menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Jangan lupa pelajaran yang telah kita pelajari hari ini diulang-ulang di rumah dan dibaca-baca kembali di rumah. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa penutup majelis, doa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.